مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah. Diberikannya kita waktu, diberikannya kita nikmat sehat dan juga sempat, dan mudah-mudahan juga dengan tekad dan niat yang ikhlas karenanya, karena mengharapkan pahala daripadanya. Mudah-mudahan Allah menerima kita sebagai tamunya, diterimanya ibadah salat kita, zikir dan doa kita, serta dikabulkannya harapan, permintaan dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya dengan memujinya, mengakui nikmat-nikmatnya, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Bapak dan ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan lisan kita senantiasa lancar mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berselawat kepadanya, semakin bahagia kita insyaallah dengan syafaatnya di akhirat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, masih bersama Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masuk kita ke bab yang ke-22, babun nasihah, bab tentang an-nasihah, yaitu anjuran untuk senantiasa memberikan nasihat. Kalau nasihat dalam bahasa Arab agak sedikit berbeda dengan nasihat dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita, nasihat itu biasanya orang berbuat kesalahan lalu kita berikan teguran atau peringatan, itu namanya nasihat. Nasihati dia. Makanya di pengurus ada namanya jabatan penasihat untuk memberikan nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, an-nushu atau an-nasihah itu adalah lebih umum daripada itu. Itu bagian daripadanya. Kalau an-nasihah dalam bahasa Arab itu adalah bazlul khairi lil ghairi. Bazlul khairi lil ghairi, yaitu siap memberikan kebaikan dengan seluas-luasnya kepada orang lain. Yaitu memberikan kebaikan kepada seseorang atau orang lain seluas-luasnya, sebagaimana memberikan kebaikan pada diri sendiri seluas-luasnya. Maka kalimat an-nushu maknanya adalah seseorang yuhibbu li akhihil khair, yaitu mencintai kebaikan untuk para saudaranya.
wa yad'uhu ilaihi, dan mengajak orang itu untuk kepada kebaikan itu, wa yubayyinuhu lahu, dan menjelaskan jalan-jalan kebaikan itu untuknya. Misalnya ada orang nggak tahu di situ ada beasiswa, lalu sebelum kita dapat, sebelum ngurus, kita beritahu dulu. Jangan tunggu dah habis waktu, dah terima bagian kita baru kasih tahu kawan. Itu namanya ghairu nasih. Ada macam itu bang. Lain ti ai pai ngurus hanya sama awak lolo, sama awak makan, tapi ndo tasabui. Bisa lo lupa, bisa lo lupa. Itulah dapat tinggi setengah jam le kan abiyo katu. Nya apa lo nyaro? Biarnya tinggal di Bangkinang, kasa dimakan atau dimakan nya di Bangkinang. Ada beasiswanya di mana? Di Pemprov. Bila buka lah tengah 2 bulan. Dan cak mana momonya tu bila terakhir ikonnya. Ikonnya apa? Jam ompeknya cito kayak jam 3 sore. Itu mau dilantiang tu lah. Kecuali tak nak basuh, ke basuh ti air. Ada yang seperti ini ghairu nasih. Ini orang tidak mencintai kebaikan untuk orang lain. Adanya mana yang basuh tuan-tuan? Itu ya senasib juga namanya. Tapi subhanallah, orang-orang seperti itu tak pernah nyaman. Berapapun orang berikan tak pernah puas, tak pernah hilang hasannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yarghabu fihi, kemudian membuat dia bersemangat untuk mendapatkan kebaikan itu. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam, seperti hadis yang akan datang, hadis pertama dalam bab ini, menjadikan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Artinya apa? Adalah membawa kebaikan seluas-luasnya kepada para pemeluk-pemeluknya. Andainya dulu di Piagam Jakarta itu tidak dihapus dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, aman Indonesia ini. Tahu lo cil ayam kan? Tahu lo cil ayam? Konang tangan dah, tangan bah potong. Nolah ayam potong doang kita dah. Tangan. Makanya subhanallah. Tuh tak tolak doang korupsi dah. Walaupun korupsi tak potong tangan, tapi potong tali. Potong leher. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang tak akan sanggup membunuh orang, karena kalau nyawa dibayar dengan nyawa. Makanya Allah buktikan bahwa negeri melaksanakan itu, ya Ustaz ya, masih tergolong negeri paling aman di dunia. Kenapa sih tapi? Walaupun mau sawi banyak zombie, perlu dia, perlu tu ya. Ini nyonya zombie kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi negeri aman. Nah, kita juga tidak putus asa sampai suatu hari nanti Allah berikan kita nikmat itu kembali. Sah? Tidak berdoa. Semoga Allah nanti yang menggerakkan hati-hati para pengambil kebijakan itu. Lapuik dia belajar keamanan ke Amerika, kacau juga mainnya. Lapuik belajar keamanan ke Inggris, kacau juga kan. Lapuik belajar ke Cina, kacau lo kan. Akhirnya coba lo belajar lagi ke Islam. Ya, dalam Islam tengok mana negara yang undang-undang dasarnya Al-Quran Sunnah. Tengok deh pasal Arab Saudi san. Arab Saudi itu ditengok deh di Badan Kriminologi Dunia, ternyata negeri paling aman di dunia.
Alhamdulillah belajarlah kat Rasul ini. Ini kini masalah-masalah dia abuti isu-isu Wahabi, itu masalah. Banyak penduto-penduto yang menyebar-nyebar subhat. Nasallallahu alaihi wasallam. Sobi dan engkau ndak anti mazhab. Iya kalau ndak belajar mazhab situ. Belajarnya. Nah, dia kan ada apa? Ini ayat apa lah? Nalah tu. Ini. Abang, belajar mazhabnya bang. Ikut ada nyabuk esok ya. Di situ tu anti mazhab. Oh, indak kabel kalian ya. Anak ada situ ya. Sampai anti mazhab nanya. Jadi ni nak habis tapi contoh cukup cerita. Itulah cita-cita cicui. Cita-cita cicui itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, jadi adilun nasihah. Agama ini adalah bazlul khairi lil ghair. Bahkan orang-orang non muslim sendiri, kalau umat Islam melaksanakan Islamnya, mereka lebih senang tinggal bersama orang Islam. Contoh banyak je orang non Islam lewa tinggal kawan Indonesia kan, banyak biti dapat dia. Awak senyum aja dapatnya. Kan dia senyum dapatnya kan. Ya dapat saudara. Iya kan? Dan ome ke wang dojok ben minyak ke wang dojok ben imbo ke wang dojok ben kan ya? Awak tinggi limbah tu awaknya bang. Tinggi limbah tu kita. Allah musta'an. Ala kulli hal. Itu eloknya Islam ni. Eloknya orang Islam itu. Masya Allah. Jadi ini menggambarkan subhanallah bahwa kalau setiap anggota masyarakat ini menginginkan kebaikan bagi yang lainnya, bagi saudaranya, maka terjadilah persaudaraan di atas ikatan iman. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab ini menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Subhanallah, Allah sudah menciptakan kita di atas fitrah bahwa abang sayang sama adiknya, adik mesti hormat pada abangnya kan ya. Kalau tiba udah dah cerita je lah dahulu kalau kini dah tiba udah antok-antok je lah kalau dulu masih apa bang ya. Jadi kalau datang acu nanti antok-antok. Begitu hormatnya mereka pada abang. Dan demikian juga kalau mereka mendapatkan kelebihan, mesti mereka nak berbagi dengan adik-adiknya. Kan ya? So, lain contoh enggak dia. Ya, saudara pada asalnya mesti mencintai saudaranya. Itu sudah fitrah. Cuman aduh terjadi ke awak dokek bak bangkai jauh bak bunga tekan oleh dokek bak bangkai jauh bak bunga. Itu gambaran bagi saudara-saudara yang hidup berdekatan, kadang-kadang cenderung babantah. Itu satu-satu kini banyak jual ya, satu-satu kini banyak jual. Oleh sebab itu makanya baknya wang lalu sayang bini tinggalkan ya. Kok nek belok je saudara jen dokek bono kan ya bang. Iya tapi janganlah sampai tak nampak kambiu. Payahlah boleh tak nampak kambiu, tapi istilahnya waka-waka seteragak seminggu basulah je kan itu kan. Itu tak suruh, apalagi tiap puasa mambo. Inilah jadi innamal mu'minun ikhwah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman itu bersaudara, menjadikan para nabi itu bersaudara. Ya,
Nah, al-anbiya ikhwatul li'allat. Para nabi itu adalah seperti saudara sebapak. Abuhum dinum wahid atau abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ayah satu, ibunya ramai. Akidahnya sama, syariatnya berbeza. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Imam Nawawi memulai dengan innamal mu'minuna ikhwah. Karena pada umumnya, pada dasarnya, pada fitrahnya, saudara mesti menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Saudara menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ini yang pada asalnya. Oleh sebab itu, Allah SWT menyebut para nabi itu saudara bagi umatnya. Wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salihah wazkur akha adin. Jadi dia itu, para nabi disebut dengan saudara bagi umatnya, karena memang yang mempedulikan saudara itu adalah saudara. Yang mempedulikan saudara itu adalah saudara sendiri. Maka Allah mengikat kita dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Oleh sebab itu, kalau sudah saling bersaudara, maka persaudaraan itu wajib berbuah an-nasihah. Berbuah an-nasihah. Apa itu nasihah? Bazlul khairi lil ghairi, yaitu memberikan, mengorbankan segala kebaikan untuk yang lain seluas-luasnya. Al-bazlu itu adalah siap memberikan tanpa batas. Maka dikatakan al-bazlu. Maka orang yang ingin bernikah dengan yang cantik-cantik harus siap untuk berkorban banyak. Wa man khatabal hasda'a sabara 'alal bazli. Siapa yang mengkhidbah gadis cantik siap untuk maharnya tinggi. Iya bang? Mana acak harap berlawa? Acak harap lah. Iya lah bang. Makanya mahar Arab lebih tinggi condong, kan ya? Iya dah. Makanya banyak jong kalau tanya kan, apa rendah kalau nikah jong Arab dulunya? Deh, itu tanya. Payahnya bu ini kan? Inya makan awak makan ayam mutilasi. Tak ada mutilasi kan? Siku bakoek 32. Nah, itu membagi dua sarang, kan ya? Saiku untuk 2 ya. Kalau tak tambah ni kan nak makan mereka malam ni. Itu keluarga berdua ayah jamak 5 anak. Siku 2 Nah, kalau bawa Arab ndak kenal ayam mutilasi lah. Siku 2 baguliang tanya. Batenggian dari pinggan. Abi dia seorang sekali makan. Makanya ngambil pelajaran juga Haji. Iya, kalau Jawa-Jawa mana awak Jawa tua makanan juga biasa. Itu lebih dulu kali dia. Awak suka masin, dia suka mani misal. Iya. Dan ada jenis dulu bang. Ya nanti jadi Asia Tenggara. Nyonya kakak dan wah kalau encik bini jen kalau dari kuat sampai danau ni. Mana kuat sampai danau boleh adanya. Iya. Tapi kalau nak kalau juga keluar Indonesia. Keluar Indonesia. Baru rencana lebih. Jadi air maupun tahun terakhir bujang jodoh Dr. Helmi berencana keliling Asia Tenggara dan keliling Sumatera. Itu ada misi terselubung boso keliling Sumatera dan Asia Tenggara.
Niat dah mati, saya nengok. Kalau lah nampak, tengok aja. Ya. Tapi alhamdulillah aman di tesi deh. Dua negara Singapura dan Malaysia datang telepon. Betulnya kakak setan suwa dia udah pulang. Gak lah terbaca dengan perasaan amak ni dia belum tajam. Nak lapir. Akhirnya tidak keliling Sumatera, tidak juga keliling Asia Tenggara. Akhirnya berlabuh di Pulau Payung. Tapi aku sangat bersyukur bang. Walaupun tidak jadi di Bangkok, ada kawan-kawan di Bangkok sono kan, di Chiang Mai. Ya, untung tidak jadi. Kalau sampai jadi, deh payah tu yayo, payah. Betong tambang lagi. Betong tambang, tidak jauh tinggi lagi tu nampak. Kan ya? Akhirnya setelah jadi bersyukur dan alhamdulillah kalau kini bang. Jadi sekali merangkul dayung 230 rangkul sekali gas motor sampai ke mamak sampai memintu sekali jalan. Kalau mak tadi kadang-kadang udah dinyulah ngono deh. Ya, makan ayam mutilasi je lah. Bang, makanya capek jambil lah habis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya syukur li dapat dokek. Jadi ya nampak pucuk kami omah, nampak lu pucuk kami omah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sampai situ apa tadi mah? Masalah abang pun lupa memang kalau lah cerita itu memang hilang kaji. Hilang kaji dia. Cerita tadi kalau melamar wang anjak siap untuk bazl. Jadi kalimat bazl itu berkorban banyak. Nah, jalannya. Jadi kalimat bazlun dalam bahasa Arab itu digunakan untuk hal-hal yang besar. Misalnya, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tidak biasa berkorban harta banyak, jangan harap dia siap berkorban jiwa. Jelas. Makanya Abu Bakar tidak takut mati bela Nabi lah. Nyoba habisnya membela Nabi, habis-habisan hartanya. Umar tidak segan-segan, tidak takut dia membela Nabi, mengorbankan nyawanya karena hartanya untuk perjuangan Islam. Khadijah juga demikian. Ali, Utsman, tidak ada yang segan-segan, sudah terbiasa mereka dengan harta yang banyak diberikan di jalan Allah, sehingga nyawa pun mereka siap. Tapi kalau apa nomor kadakui loke jangan harap siap untuk berjuang, tidak ada ya, jangan harap berjuang. Makanya perjuangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bazala katsiran. Jadi kalimat al-bazlu adalah kalimat untuk hal yang besar. Jadi bazlul khairi lil ghairi, memberikan kebaikan kepada yang lain sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kemudian bahwasanya persaudaraan yang diikat dengan iman itu, dan itu pasti lebih kuat daripada ikatan nasab dan darah. Ya bang, ikatan iman menyelamatkan kita sampai ke surga, tapi ikatan darah belum tentu. Kadang-kadang memasukkan kita ke neraka. Karena siapa yang mati pun di medan perang, tapi karena membela darah saja tidak lillah, maka bisa saja masuk neraka. Karena siapa yang berperang asabiyah karena fanatisme suku, masuknya tempatnya di neraka. Tapi man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, itu yang mati masuk surga, yaitu yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Nawawi mulai dengan innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara.
Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 62 tentang Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata beliau? Wa ansahu lakum. Saya adalah penasihat kalian. Tapi kalau diartikan penasihat tidak pas ya. Saya gimana ya? Saya adalah orang yang jujur kepada kalian. Saya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian. Itulah kalimat an-nasihah itu. Azan Bang. Azan kita dulu. Ya, azan dulu. Nanti kita sambung sedikit aja. Lepas azan sampai komat. Itu ya. Itu alhamdulillah. Insyaallah nanya panjang tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة Jadi qala ta'ala ikhbaran an Nuh sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salam wa ansahu lakum. Saya memberikan nasihat kepada kalian, maknanya adalah saya ingin kebaikan semuanya untuk kalian. Jadi kebaikan itu menyampaikan agama ini dengan jujur, menyampaikan agama ini tanpa ada satupun yang disembunyikan, dan menyampaikan agama ini untuk menyelamatkan.
Makanya seluruh Nabi itu adalah nasih, sampai kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu mereka kena sering berkorban untuk kepentingan umatnya, dan bukti mereka itu adalah orang-orang jujur, walaupun ditentang mereka tidak berubah, tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena ini adalah perjuangan untuk memberikan kebaikan kepada umat. Jadi ketika, bahkan ada, mungkin sudah sering saya sampaikan dalam riwayat dalam Sahih Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia mengirim anak buahnya membeli kuda, sepakat harganya 300 dirham, dibawa pulang COD. COD apa makna COD bang? Hah? Apa? Oh, bayar di tempat. Bahasa Inggris loh. Oh, bahasa Inggris. Nah, jadi dibayar di tempat. Jadi sampai di rumahnya, ditengok kuda itu. Ditengok-tengok. Kau tidak bisa 300 dong, among PAT ini. Antu tidak ambil kan ibu. Biasanya orang nawar merendahkan, ini nawar menaikkan harga. Habis itu naik pula dikendarainya, mang salah asal kudu, akhirnya bisa tambah satu lagi. Siap. Subhanallah, sampai akhirnya sepakat harga 800 dirham dari harga yang awalnya 300. Nah, lebih 1% noyong dek pembali itu le suwa-suwa dawat, le suwa-suwa enggak sudah. Sang jual sayur kayak gini apa sebenarnya? Baswa sekabeknya 2.000 nya, 3 mau ibu yang nya. Apa minta lu dah 3.000. 3.000. Subhanallah, tu nangis masa dan jatuh ke dalam memang tu ni. Jadi sekali sambil lah. 3 dah 10 ya, 3 5 je kan, 3 10. Nah, kalau orang Cina ini tak dari 300 jadi 800. Tentu yang lain pun heran, karena memang jarang-jarang memang sahabat bisa buat aja lalu ditanya, apa sebabnya engkau melakukan itu? Qala, dia berkata, inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya harus nasihat kepada setiap muslim. Apa nasihat? Menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana saya ingin, kalau seandainya ini kuda saya jual, saya ingin jual dengan harga 800, maka saya ingin pula saudara saya dapat harga 800. Menado dia waktunya tak saja lah awak nak cunya ya. Jadi ogotana 2 miliar dijual 20 juta, tak uang dia lah. Ini 2 miliar loh. Lanjut dia 50 pada sita ada banknya kan. 175 lah ya. Kapan 250 tak bayar hutang aja. Nah. Jadi inilah ingin bazlul khairi lil ghairi wa hubbu zalika lahu, dan cinta dan ingin itu didapat oleh orang lain sebagaimana dia ingin mendapatkan itu pula, seperti saudara mencintai saudara. Jadi Nuh mengatakan wa ansahu lakum, sebagaimana saya ingin selamat, saya ingin pula kalian selamat. Sebagaimana saya ingin masuk surga, saya ingin pula kalian masuk surga. Tak tanggung-tanggung. Nuh berdakwah 1000 tahun. Iya sah. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. 950 tahun. Awak 9 tahunnya lawasan ya.
Enggak, 950 tahun. Makanya dakwah itu tak ada pensiun. Jadi dai tidak ada pensiun, jadi ustaz tidak ada pensiun. Jadi sebagaimana kita juga dalam menuntut ilmu tidak ada batas tamatnya. Kalau untuk cari ijazah ada tamatnya, tapi cari ilmu tidak ada tamatnya. Jadi selesai kuliah paling tinggi S3 ini sih, tapi belajar tidak ada selesainya, tidak ada selesainya. Makanya sebaik-baik yang dikumpulkan oleh para penuntut ilmu itu adalah kitab. Karena kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-kitabu zahabu talibil ilmi. Kitab itu adalah emasnya penuntut ilmu. Makanya guru kami Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Jadilah kamu orang pemurah dalam segala sesuatu. Kau ambil baiklah, minta piti baiklah, minta tanah baiklah, tapi tak kitab nanti lo. Kalau kita nanti lo, apa sebab? Karena sebagian kitab itu tak diterbitkan lagi. Ya, ada sebagian kitab dia pinjam dek kawan tak baju. Inya lupa dia tak kanang. Inya lupa bang, tapi dia tak kanang. Apa kan tidak? Buku 6 jilid dibuat jilid 6. Kan kurang jadi nak balik dia naik. 6 jilid. Nah, kadang buku tu 20 jilid dibuat jilid 2 boleh. Nah, entah lain apa kita tak lain kan. Dan jadi orang pulang le. Artinya lah dibuat saja dan sebelum pulang. Allah Ustaz. Jadi itulah. Makanya kalau gini, kalau jadi buka pustaka nanti adanya boleh pinjam di tampek bisa, bawa pulang indah. Tidak ada nak curiga ras. Masalahnya awak suka pelupa. Suka lupa. Tidak ada yang uang dia kadang lupa juga. Kalau ada tonton buku ada pinjam sampai cobek mah. Nah, lupa juga. Nah, tapi harusnya tidak ada duit ni. Nantinya larang buat yang sebagian bersalah. Tapi kalau ada sabunnya, nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wa ansahu lakum. Wa an Hudin alaihi salam wa ana lakum nasihun amin. Dan saya bagi kalian adalah orang yang nasihun amin, orang yang pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Jadi penasihat di sini maknanya adalah yang menginginkan kebaikan untuk kalian, yang menginginkan kebahagiaan untuk kalian. Tidak ada satupun yang kepentingan saya di dalamnya. Begitulah yang dikatakan oleh para al-anbiya itu. Sebab orang kalau masih berdasarkan kepentingan berbuat baik itu habis kepentingan hilang baiknya. Hilang baiknya. Maka sebagian orang berbuat baik di kalangan atas terpuji akhlaknya. Terpuji akhlaknya, Masya Allah si anu itu pandai sopan santun, tapi ke bawah memijak. Ke bawah tahu memijaknya? Yang di bawah selalu menjerit keburukan akhlaknya. Berarti ke atas tu karena ada yang diharapkan, ada kepentingan. Jadi kalau nengok orang elok puanya, jangan ke atasannya, jangan ke orang yang lebih padanya, tapi kepada orang yang membutuhkannya. Kalau elok kau dua, baru. Ya, kalau elok kau dua, contoh punya ke orang lebih tinggi, contoh itunya hormat ke orang di bawah, itu baru. Tapi kalau seandainya di kalangan atas, di mata orang kayu ajak pongai, di mata pejabat ajak pongai, di mata orang tinggi-tinggi lah elok, tapi bawah tidak ada yang memuji, berarti perlu kita memperbaiki dan membenahi diri kita. Walaupun kita tidak boleh mencari pujian orang, tapi pujian itu tak diniatkan pasti datang. Iya sih. Wong buat elok puji doang.
dah boleh. Tapi kalau buat buat, buat, ndak pun diniatkan kena caci pula. Ndak buat apa juga. Elok ndak buat ndak juga. Wah, baca. Ke uang buat elok ndak buat ndak. Terpuji atau ndak? Ndak juga. Habis. Ini ndak buat ndak buat elok ke awak dah. Inyo ajonya. Kok makan seorang aja ya? Kok pergi seorang aja ya? Terpuji tak? Awak tak? Mansur tu makan surang. Mana lah terpuji yang makan surang tu ya? Kan dia ada terpuji yang makan surang. Tak. Contoh tadi itu sampai ke awaknya. Dan yang mobil siswanya kan ya. Bila lah sebulan biarnya. Bila terakhir jadi aiko terakhirnya jam 3 sore itu kita pakai helikopter pun tak sampai ngurus ke Maginang dulu ya sah kan ya bang itu tuh selama tengah 2 bulan ke mana aja. Jadi rupanya Allahu a'lam apapun alasannya ini orang ghairu nasih, tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sebab kalau orang yang ingin kebaikan untuk orang lain, ya dia tidak akan lupa. Karena ini kebaikan nih, pintu kebaikan. Karena pasti dia bukakan, dibukakan. Ada orang nak belajar, dia bukakan pintu untuk belajar. Ada orang nak bekerja, dia punya peluang, dikasih tahu peluang. Ada peluang untuk menghasilkan, diberitahukan. Makanya ketika ada amat situ ke uang makan semua tu tak bojong ke panakan rumah cara masaknya so buka lah ke awak lainnya kan buka ke awak takut jadi pahamnya tak dibukanya kalau ada ajar masak kayaknya mereka buka lo makan sampai rumah makan awak laku lo punya nyo tak sampai kalau laku punya nyo ben gak lewat kayaknya kan ya 50-50 sama jadinya 50-50%. Yang kedua kemanakan awak rumah kayu kemanakan tidak lewat deh tengok dunia kemanakan kalau ini kemanakan mengenang mama itu kalau tapi kalau awak berbuat kebaikan kan Allah katakan in jazaa'ul ihsan ila ihsan. Jadi ingin kebaikan untuk orang mungkin di tangan dia berkembang, di kanan kita tidak ya bang ya, di tangan kita tidak. Kalau begitu berikan kepadanya, kelola dan keduanya kan akhirnya tinggal menerima hasil dan seterusnya. Kalau memang kita ingin kebaikan bagi orang lain, makanya para nabi itu adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling jujur, yang paling menginginkan kebaikan untuk umat-umatnya. Ya, kalau nak belajar tentang nasihat, maka belajar dari para nabi dan rasul dan para pewaris mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh mereka. Baik, barangkali sampai sekolah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salah tengok jam tadi ya, tak gaik jam tu. Iya. Alhamdulillah masih lama ya kan. Tapi cakap terkajut nazan. Ya, ini jangan tengok, jangan panjang tengok. Jam 5 sore. Asik kok, ada lewat sana. Pak Tik tonton lama mau ke sana. Dan lain dan tengok tonton lah lewat je 8 mau. Hah? Hah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti.
Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.